Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Wa ala rabbi sadri wa fi amri wa fa'udan misani yaqulu qawli. Wa raditu billahi rabban bismillahirrahmanirrahim. Rasul anbiya wa rasulah rabbi zidna ilma wa rzuqna. Baik. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang struktur insan atau manusia. Ini insan ya, bukan insan. Insan dalam agama. Manusia itu adalah salah satu makhluk yang istimewa karena memiliki beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Oleh karena itu kita bisa menyatakan bahwa manusia memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan makhluk yang lainnya. Manusia lebih kompleks dibandingkan dengan misalnya batu, atau pohon, atau binatang yang lainnya. Meskipun secara fisik manusia itu sama seperti binatang ya, manusia itu kan sebenarnya sama seperti hewan ya. Hewan, karena karakternya kan juga hampir sama. Kalau kita lihat dalam perspektif makhluk itu kan ada beberapa jenis ya. Makhluk pertama itu makhluk yang dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apapun. Nah, itu adalah makhluk benda mati. Batu misalnya, tanah misalnya, itu kan tidak bisa melakukan apapun. Dia tidak memiliki kehendak apapun. Yang kedua ada makhluk yang memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk berpindah tempat. Dia tidak memiliki kemampuan untuk bernalar. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang lebih daripada itu. Nah, kita menyebutnya sebagai tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu hanya bisa tumbuh dan berkembang. Dia nggak bisa pindah tempat. Ya, pohon dan lain sebagainya itu masuk dalam klasifikasi kedua ini. Klasifikasi yang ketiga adalah makhluk yang dia hidup, punya daya hidup, bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa berpindah tempat. Ya. Tetapi dia tidak memiliki penularan. Nah, ini adalah binatang. Kita bisa menyebutkan kucing, kambing, dan segala macamnya. Dia bisa hidup, berkembang biak, bisa berpindah tempat. Ya, dia juga bisa memiliki keinginan. Gitu kan? Nah, ini. Tetapi dia tidak memiliki penularan. Itu adalah binatang. Nah, untuk manusia itu punya kelebihan. Karena yang pertama dia juga punya daya hidup. Yang kedua, manusia punya daya untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, manusia bisa berpindah tempat seperti binatang. Manusia juga bisa memiliki kemampuan bernalar. Nah, ini yang membedakannya. Kemampuan bernalar ini nanti yang membuat manusia bisa memikirkan sesuatu di luar tubuh, memikirkan sesuatu dari dirinya sendiri, bisa merancang sebuah sistem, bisa membuat peradaban, dan bisa bekerja sama satu dengan lainnya sehingga membentuk suatu peradaban atau kebudayaan. Ini manusia. Nah, lalu dalam tubuh manusia sendiri itu ada apa saja dimensinya? Nah, itulah dalam perspektif agama bagaimana melihat manusia. Oke. Ini pembentukan manusia. Ini dalam konsepsi agama, dalam konsepsi Islam misalnya. Pada mulanya Tuhan menciptakan jiwa atau nafas. Ya. Jiwa ini dalam, kalau kita menyebutnya nafas ya dalam bahasa Islam. Dan tradisi Hindu misalnya ada yang menyebut sebagai sukma gitu ya. Jiwa ini kemudian dimasukkan ke dalam jasad, tubuh ya. Jinin atau kita menyebutnya janin ya karena masih dalam kandungan itu ya. Nah, kemudian setelah jiwa tadi masuk ke dalam janin, jasad langsung tadi, kemudian diikat dengan roh. Ya, jadi prinsipnya ada jiwa, Tuhan menciptakan jiwa, kemudian jiwa dimasukkan ke dalam jasad, dan jasad diikat dengan roh. Maka kemudian dia menjadi manusia atau insan. Nah, kemudian manusia tadi lahir ke alam dunia atau alam fisik. Kenapa disebut sebagai alam fisik? Karena alam ini terikat dengan hukum fisika. Ya. Dalam bahasa agama, dalam bahasa Islam disebut sebagai alam al-mulk. Alam mulk itu alam yang alam semesta ini yang bisa kita ukur, yang bisa kita indera. Nah, ketika seorang manusia meninggal dunia, maka rohnya terlepas. Ya.
Ketika rohnya terlepas, maka jiwa kembali kepada Tuhan, dan jasad, tubuh itu tadi kembali kepada alam fisik. Tubuh manusia kembali masuk, terurai ke dalam alam semesta, menjadi air, menjadi tanah, menjadi abu, menjadi ya segala macam, kembali lagi ke alam semesta. Karena memang jasad ini berasal dari alam semesta. Jasad ini dibangun berdasarkan saripati alam semesta. Tubuh kita ini kan tersusun dari sumber-sumber makanan yang kita ambil dari alam semesta. Ya. Jasad, apa itu jasad? Jasad itu kita menyebutnya ada sebutannya jasad, tubuh, badan, atau raga. Atau kita bisa menyebutnya juga dalam sebutan jism. Ya. Jadi itu badan, jasad, tubuh, raga, jism. Nah, unsur pembentuk badan ini itu ada banyak ya. Ada air, dan tubuh kita ada air ya, darah itu kan air semua. Kemudian tubuh kita juga mengandung api. Nah, jadi tubuh seseorang yang masih hidup itu kan mesti hangat, jadi mengandung api. Kemudian mengandung unsur bumi ya, unsur bumi kita makan karena bagian juga yang kita konsumsi kan berasal dari hasil bumi. Kemudian ada unsur air, ya, ada unsur udara, udara yang kita bernafas itu kan tubuh kita mengandung udara. Kemudian tubuh kita mengandung api atau kehangatan, kemudian tubuh kita mengandung tanah, mengandung air juga. Gitu. Nah, manusia ini tercipta, tubuh ini tercipta langsung dari saripati alam semesta. Khalaqal insana min sulalatin min tin, dan kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Saripati tanah itu ya semua produk dari hasil bumi ya. Ya, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, semua kan biji-bijian yang dikonsumsi manusia, yang menjadi daya dukung bagi daya tumbuh manusia itu berasal dari alam semesta, dari saripati alam semesta. Nah, kemudian jasad ini hidup dalam alam fisik yang terikat dengan fisika Euklidian. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi, ya. Dan ini terikat dengan hukum fisika. Manusia terikat dengan ruang dan waktu. Tubuh kita terikat dengan ruang dan waktu. Di ruang dan waktu yang sama kita tidak bisa berada di dua tempat yang berbeda. Gitu ya. Saat ini misalkan saya ada di metro misalnya, tidak mungkin saat ini di jam yang sama, di detik yang sama saya berada di Bandar Lampung. Gitu ya. Kemudian jasad ini itu diposisikan sebagai pakaian kendaraan bagi jiwa dalam mengarungi alam fisik. Ketika jiwa masuk ke dalam tubuh dalam jasad, kemudian dia menjadi jasad itu menjadi pakaian dan kendaraan bagi jiwa dalam menjalani kehidupan di alam fisik ini. Nah, kemudian dalam kehidupan di alam semesta ini, manusia punya mandat untuk memakmurkan alam fisik, ya, untuk membuat alam fisik ini menjadi lebih visible, memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Kemarin kita bahas ya tugas manusia di muka bumi ini ya. Dalam bahasa Islam disebutkan sebagai peran khalifah di muka bumi, dalam bahasa Kristen sebagai ini ya, rekan Tuhan gitu ya. Dalam bahasa Hindu atau Buddha ya, menjadi bagian dari membuat kehidupan menjadi lebih baik gitu ya. Nah, kemudian ketika roh terlepas gitu ya, kemudian jasad terurai ke alam kembali. Tadi yang berasal dari udara kembali ke udara, api menjadi api, tanah kembali ke tanah, yang air kembali menjadi air. Diri yang kedua adalah nafas atau jiwa. Kita menyebutnya jiwa atau diri atau sukma. Nah, ini dalam bahasa Islam, nafas ini adalah tersusun dari cahaya ilahiyah, bukan cahaya fisik gelombang elektromagnetik seperti yang kita pahami. Jadi nafas itu berasal dari nur itu cahaya, tapi bukan cahaya gelombang elektromagnetik seperti yang kita pahami saat ini ya. Karena gelombang elektromagnetik itu kan juga terikat dengan rumus-rumus atau hukum fisika. Ruang, waktu, dan tempat itu dibatasi oleh itu. Nah, kalau ini cahaya yang bersifat ilahiyah, cahaya yang diciptakan oleh Tuhan langsung, gitu ya. Sehingga tidak terikat dengan hukum alam. Nah, habitat aslinya nafas atau jiwa ini berada di alam bersama malaikat, bersama para jin, bukan alam fisik. Nah, kemudian ia masuk dan menjelajahi alam fisik dengan menunggang jasad tadi itu. Nah, hidup dalam fisik ini tujuannya untuk membersihkan diri, kemudian mengenal kembali Tuhannya. Nah, setelah mensucikan jasad dari syahwat jasadiah dan hawa nafsu,
kemudian bertaubat, maka ia akan menjadi jiwa yang tenang. Dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai nafsul mutmainnah atau jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan mendapatkan kerelaan dari Tuhanmu. Kemudian ini yang 3 roh. Di masyarakat awam terjadi ini ya, terjadi apa ya? Orang menyamakan antara ruh dengan jiwa. Ruh dan jiwa itu dianggap sama, padahal itu dua yang berbeda. Ruh atau arwah itu ya daya hidup. Ruh atau arwah itu daya hidup. Sementara kalau nafas atau jiwa itu ya diri kita gitu kan. Nah, nafas ini atau ruh ini itu daya hidup yang ditiupkan ke dalam jasad. Nah, yang dia akan mengikat jiwa menjadi hidup. Gitu ya. Nah, bidatnya ia berasal dari alam jabarut. Kemudian dia mengikat 4 elemen jasad tadi itu. 4 elemen itu ya, dia yang mengikat elemen air, tanah, kemudian udara, dan api, sehingga menjadi utuh. Nah, ketika roh terlepas, maka 4 elemen jasad tadi akan terurai. Nah, roh itu nanti akan kembali kepada Tuhan, dan informasi mengenai roh ini sangat minim. Dalam tradisi Islam misalnya, disebutnya baruh min amri rabbi. Baruh itu adalah bagian dari urusan Tuhan yang Maha Kuasa, yang kita tidak diberikan informasi apapun, dan hanya sedikit sekali tentang hal ini. Nih. Kemudian tentang syahwat, nafsu, dan akal. Syahwat itu apa? Syahwat adalah daya-daya yang berasal dari jasad. Tadi ya, jasad tubuh kita itu memiliki daya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga tubuh kita berasal dari alam semesta. Maka dia punya daya, punya kecenderungan untuk dekat dengan alam semesta. Nah, sebetulnya syahwat itu tidak selamanya negatif ya. Tapi justru syahwat itu sebetulnya positif. Ya. Kenapa? Karena syahwat itu menjaga untuk keberlangsungan jasad. Syahwat atau nafsu untuk makan, nafsu makan itu kan penting. Anda bisa bayangkan ada orang nggak punya nafsu makan sebulan itu kan udah wassalam dia. Ada orang nggak punya nafsu minum sebulan dia nggak minum, udah wassalam kan. Gitu. Atau ada orang, kalau Anda bisa bayangkan seluruh muka bumi ini, seluruh manusia tidak memiliki syahwat seksual misalnya, maka spesies manusia itu akan hilang, akan hilang karena tidak bisa berketurunan. Maka syahwat itu sebenarnya yang positif. Nah, tetapi syahwat itu bisa menjadi negatif. Kenapa? Syahwat menjadi negatif jika ia menguasai dan mendominasi nafas atau jiwa kita. Nah, kalau orientasinya makan, melakukan apa saja demi mendapatkan makanan, melakukan korupsi, melakukan pencurian, dan segala macamnya demi bisa makan, ya, itu menjadi negatif. Gitu kan. Ya, atau dorongan seksual tadi yang sebetulnya dan positif, tapi kemudian diselenggarakan dengan cara yang menabrak norma-norma, ya maka itu kan jadi negatif, gitu ya. Jadi syahwat itu sebenarnya positif, tetapi dia menjadi negatif karena ia menguasai dan mendominasi nafas. Nah, tadi penyatuan antara jasad dan jiwa itu menimbulkan oknum turunan, yakni hawa nafsu. Hawa nafsu itu tidak ada fisiknya ya, tapi juga tidak bersifat roh ya, gitu ya. Hawa nafsu itu misalkan marah, sombong, bangga, malas, takut, dendam, ragu, gelisah, putus asa. Ini adalah hawa nafsu. Nah, ini kalau dalam bahasa psikologi kontemporer ya, ini ya perilaku jiwa, perilaku psikis. Nah, fungsi dari hawa nafsu adalah sebetulnya positif juga, itu kan, melindungi dan membantu jiwa. Gitu ya. Dia fungsinya melindungi. Marah itu membantu melindungi jiwa. Gitu ya. Dalam hal apa? Dalam hal misalnya ada ketika kondisi jiwanya terancam, maka orang boleh marah gitu. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh itu mengekspresikan kemarahan ya, sehingga menimbulkan kebencian. Gitu ya. Mengekspresikan kemarahan sehingga menimbulkan kerusakan atau kebencian dari pihak lain. Itu tidak boleh. Gitu. Sombong, bangga diri itu juga penting untuk membantu ini, melindungi jiwa ya. Tapi yang tidak boleh apa? Sombong sehingga kemudian merendahkan orang lain. Itu tidak dibolehkan. Nah, kemudian di sini ada daya akal. Akal itu apa? Akal itu daya nalar.
Tugasnya apa? Tugasnya mengendalikan nafsu, hawa nafsu tadi ini, dan syahwat. Ya, hasrat pengen makan misalnya, itu bersifat naluriah itu kan. Anda misalnya apa? Anda punya ayam itu kan, kasih di situ dikasih beras misalnya, langsung dimakan itu karena ini bersifat naluriah. Manusia pun juga begitu. Kita kalau ada makanan hawanya pengennya juga makan itu kan. Siang hari ada makanan itu ada esnya hawanya ya inginnya juga makan gitu, ini minum gitu kan. Kenapa ya? Karena itu bersifat manusia. Nah, tapi nalar manusia, akal manusia itu memberikan pedoman, mengendalikan. Misalkan kita pulang ke kos atau pulang ke rumah, di meja ada es teh misalnya 1 gelas. Nah, apakah langsung kita makan? Tidak kan? Kita mesti tanya, ini punya siapa? Saya boleh minum ini tidak? Ini kalau saya minum ini nanti bermanfaat bagi tubuh kita, tubuh saya atau tidak? Nah, daya nalar yang dimiliki manusia ini bisa memberikan potensi bagi manusia untuk melatih, gitu, untuk ini yang membedakan manusia dengan yang lain itu kan daya nalarnya. Jadi dia memiliki daya nalar yang dengan daya nalar itu dia bisa membuat jeda antara munculnya hasrat dengan pemenuhan hasrat. Orang lapar itu bawaannya kan pengen makan, gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak ada makanan dan makanan itu bukan milik dia, otak manusia kan juga bisa berpikir, jangan dimakan, itu punya siapa, gitu ya. Nah, demikian juga apa dalam tradisi maka dalam tradisi keagamaan itu ada ibadah yang namanya puasa atau nyepi dan tradisi Hindu ya, nyepi atau puasa dan tradisi Islam itu kan tujuannya untuk melatih dimensi kemanusiaan kita, gitu ya. Kamu meskipun punya makanan semeja penuh gitu kan, kalau belum saatnya maghrib ya tidak akan makan gitu kan, gitu. Yang nyepi misalnya meskipun posisimu gelap gitu kan, ya kamu menyalakan api, ya kamu tidak akan melakukan kegiatan apapun. Kenapa ya? Karena memang sedang menyepi gitu. Nah, posisi ini kan sebetulnya kita sedang mengambil jarak dari hasrat akan suatu dengan pemenuhan untuk masalah tersebut. Ini penting nih, ya, karena dan itu kita mengoptimalkan daya nalar kita. Makanya orang yang sering berpuasa itu cenderung lebih cerdas gitu kan. Orang yang punya kemampuan pengendalian diri yang bagus gitu dan cenderung lebih dewasa. Ini ya. Oke, terus nah dalam tradisi keagamaan Islam misalnya, kita malah ihsan kamil atau manusia sempurna. Nah, manusia sempurna itu ya diibaratkan seperti miskat. Nah, ini dalam diri manusia itu terdapat ini roh gitu ya, roh. Kemudian di sini ada jiwa atau nafas ini. Terus di sini ada jasad. Jasad ada di luar, kemudian di dalamnya ada nafas, ada jiwa kita, dan di dalam nafas ini di sini ada roh, daya hidup dari Tuhan tadi itu. Roh inilah yang kemudian nanti memberikan pancaran keluar gitu ya. Gitu. Oke, baik. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Jadi perlu saya garis bawahi adalah dalam konsepsi agama, manusia itu terdiri dari 3 dimensi. Dua ya, dimensi yang bersifat physically, terus yang kedua dimensi yang bersifat rohani. Ada dimensi fisik berarti ya tubuh ini, kemudian dimensi rohaniah itu adalah jiwa kita dan roh tadi ya dalam bahasa Islam. Gitu. Oke, baik. Ada yang mau menambahkan dalam tradisi Kristen dan tradisi Hindu Buddha? Silakan, boleh menambahkan. Linda mau menambahkan? Enggak, Pak. Dalam tradisi Hindu gimana memahami manusia itu? Kok hilang? Yang lain ada yang mau menambahkan? Cukup, Pak. Reni? Mau menambahkan? Tidak, Pak, sama saja sih, Pak. Nah, Tidak jauh. dalam tradisi apa? Hindu seperti apa? Memahami manusia itu, dimensi manusia itu seperti apa? Ya, seperti yang Bapak jelaskan, cuma mungkin ininya berbeda ya, Pak. Apa namanya? Istilahnya berbeda.
Ya, Tapi kayak ruh kan Hmm. dalam Islam ruh kan sebutannya. Kalau di Hindu beda lagi. Sebutannya atma, bukan ruh namanya. Atma ya. Iya, Itu yang nanti melakukan reinkarnasi begitu ya. Yang menjalani kehidupan saja itu atma itu ya. iya. Jadi kalau dalam tradisi Hindu itu kan ada yang disebut sebagai tubuh dan jasad, ada tubuh kemudian ada atma atau jiwa tadi itu ya. Di mana ketika setiap orang yang sudah meninggal dunia, jiwa tadi, atma tadi itu kemudian akan melakukan perjalanan selanjutnya ke reinkarnasi begitu atau mengalami moksa. Kalau dia punya karma, maka dia akan menjalani reinkarnasi. Kalau terbebas dari karma, dia akan masuk ke moksa nirvana begitu ya. Oke. Kalau dalam tradisi Kristen atau Katolik, silakan ada yang mau menambahkan? Siapa yang mau menambahkan? Restu? Atau ada yang mau bertanya, silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Sebelumnya izin Pak, saya off cam. Di sini hujan. Ya, sebenarnya nama saya Rahman Altiar. Izin bertanya, Pak. Kan manusia, Nabi Adam diciptakan pertama kali, Pak. Alasan Nabi Adam diturunkan ke bumi atas emang kesalahannya memakan buah khuldi, atau memang dia akan diturunkan ke bumi karena bumi telah diciptakan? Oke. Izin menjawab, Pak. Oh iya, silakan Ageng. Iya, Pak. Menurut saya Nabi Adam itu diturunkan ke bumi karena sudah melanggar peraturan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia memakan sebuah buah kuldi, dan itu sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an ataupun hadis, Pak. Jadi Nabi Muhammad diturunkan bukan karena sudah diciptakannya bumi, tetapi karena sudah melanggar peraturan di surga, Pak. Terima kasih, Bapak. Yang lain saya mau menambahkan? Izin menambahkan, Pak. Lagi. Silakan. Saya Mifanan Pratama dari kelas 1B. Menurut saya, Nabi Adam itu memang diciptakan untuk memimpin di bumi, Pak. Sehingga memang sudah jalannya Nabi Adam turun ke bumi dengan cara kesalahan memakan buah kuldi tadi. Kan kodrat penciptaan manusia emang buat menjadi khalifah di bumi. Yang lain? Cukup, Pak. Ya, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Oke, kita pakai pendekatan Islam. Menambahkan, Pak. Oke, silakan. Menurut saya, ada beberapa pendapat tentang sudah ditakdirkan untuk hidup di bumi ataupun melanggar peraturan di surga, Pak. Tetapi kita belum tahu pastinya karena seiringnya perkembangan zaman, hadis ataupun yang lain itu pasti ada berubah walaupun sedikit, Bapak. Karena agama modern dan agama zaman dulu itu jauh berbeda, Pak. Yang beda apanya? Ya mungkin beberapa ada yang berbeda, kayak seperti dulu kan, maaf ngomongnya, kita dilarang kayak acara Natal, galungan, kita dilarang bermain, Pak, untuk ke acara tersebut. Nah, tetapi zaman sekarang kita memikir toleransi dan memikirkan kekeluargaan agar akrab, Pak. Jadi kita boleh banyak yang bermain di selain agama Islam itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, memang dulu ketika pas Nabi pertama kali hadir itu apakah semuanya beragama Islam? Tidak. Tidak kan? Kan waktu Nabi Adam diturunkan cuma ada satu, belum tahu, Pak. Nah, tadi mendekat pertanyaannya, kita tidak tahu apa agamanya Nabi, tetapi dijelaskan kalau Nabi Adam itu beragama Islam, Bapak. Definisi ya, Islam itu apa? Islam itu menurutku suatu agama yang dianut manusia dan untuk menyembah Tuhannya, Pak. Tuhan yang mana? Pak, izin menambahkan.
Jadi kalau kita lihat ke definisi Islam itu kan sebetulnya begini. Islam itu adalah, kemarin kita bahas ya, Islam itu agama yang dibawa oleh Muhammad SAW, gitu ya. Gitu. Ketika meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, Al-Quran sebagai kitabnya, Allah sebagai Tuhannya, itu disebut sebagai Islam. Nah, terus bagaimana dengan nabi-nabi terdahulu? Apakah mereka beragama Islam atau tidak? Karena agama Islam ya dibawa oleh Nabi Muhammad. Kan tidak mungkin agama apa namanya Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang sebelumnya itu mengikuti agama yang dibawa justru oleh cucu-cucunya. Kan nggak mungkin, mereka juga tidak pernah ketemu. Terus kayak Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya, itu mereka memiliki agama apa? Ya, dan tradisi Islam mereka disebut sebagai agama Tauhid atau agama Hanif. Ya. Agama Tauhid atau Hanif. Seperti itu. Nah, terus tadi ya pertanyaan tentang ini memang problematik ya. Apakah ini kita dalam konsep Islam? Apakah Nabi Adam dalam konsepsi Islam itu kan manusia pertama kali diciptakan itu kan Nabi Adam alaihissalam beserta ibunda Hawa. Dan terus ketika Nabi Adam turun ke muka bumi ini, kemudian itu terjadi karena ia makan buah khuldi, itu apakah memang itu satu kesalahan atau memang itu skenario gitu kan? Nah, itu. Ini yang jadi pertanyaan besar gitu kan. Ya versi yang menyatakan versi yang populer yang menyatakan bahwa ini adalah kesalahan gitu kan. Karena sesungguhnya habitat asal manusia itu ya ada di surga. Baru kemudian manusia itu terlempar ke muka bumi ini ya karena kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Gitu ya. Nah, itu versi yang benar ya. Tetapi versi yang lain ada yang menyatakan berbeda. Tadi ya seperti yang saya katakan. Bahwa dalam ayat Al-Quran pun dinyatakan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Waktu itu Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi, yakni manusia. Nah, kemudian ketika Allah akan menciptakan, itu kan berarti posisinya kan Nabi Adam belum terciptakan. Baru kemudian Nabi Adam diciptakan. Itu juga ada. Nah, ketika ada kemudian saat itu kan Nabi Adam ada di surga gitu kan. Nah, Allah sudah menegaskan ini jangan tidak khalifah. Ya, Allah menegaskan bahwa kelak manusia yang bernama Adam ini kelak akan turun ke muka bumi. Jangan tidak khalifah. Karena memang tugas primer manusia yang sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka bisa kita nyatakan bahwa sesungguhnya sebelum terjadinya peristiwa memakan buah khuldi itu, sesungguhnya Nabi Adam pun sudah digariskan bahwa kelak ia akan di bumi, bahwa ia kemudian turun ke muka bumi karena karena memakan buah khuldi itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan saja. Gitu, itu merupakan wasilah gitu ya, kayak semacam itu. Merupakan perantara saja karena pada prinsipnya sudah digariskan bahwa kelak Nabi Adam beserta keturunannya akan hidup di muka bumi. Gitu, ini versi yang tafsir yang kedua. Nah, versi yang kedua ini yang belakangan mulai populer ya, bahwa kehadiran Nabi Adam di muka bumi ini bukan semata-mata karena dia kesalahan dia, tapi karena memang sudah digariskan begitu. Ini versi yang kedua. Toh bagaimanapun juga tugas manusia juga menjadi khalifah di muka bumi. Gitu. Kira-kira seperti itu. Tadi siapa yang tanya? Maaf Bapak, izin sedikit bertanya Pak. Jadi pemahaman sekarang itu Nabi Adam turun ke bumi itu karena sudah ditakdirkan di bumi dan tidak karena memakan buah khuldi. Nah, saya bingungnya itu dari manakah dapat versi-versi itu Pak untuk menjelaskan kalau Nabi, sedangkan pemahaman yang baru itu apa tadi Pak yang sudah dipastikan sudah ditakdirkan untuk ke bumi. Nah, terus itu dapatnya dari mana Pak? Sedangkan maaf umumnya selama saya ngaji walaupun nggak ngaji perdalam yang saya tahu karena makan buah khuldi Pak. Apa karena ngaji saya belum terlalu dalam Pak? Ya, begini.
tafsir yang ada sebenarnya begini ya. Perdebatan tentang hal itu kan sudah dimulai sejak zaman dulu kala. Para ulama itu sudah berdebat tentang berdiskusi panjang ya tentang peristiwa turunnya Nabi Adam, apakah itu karena hukuman atau memang itu perintah sesuai dengan apa yang digariskan. Itu perdebatannya sudah dari dulu kala, itu sudah lama itu ya. Cuman mana yang dulu yang populer itu kan. Selama ini memang yang populer ya Nabi Adam turun ke muka bumi ini karena beliau makan buah bumi. Ini tafsir yang paling populer yang berlaku di masyarakat, yang diyakini oleh masyarakat itu yang paling populer. Tapi buat tafsir yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu memang diperintahkan untuk turun ke muka bumi, ini juga tidak kalah otoritatifnya, karena ini mengacu pada surat Al-Baqarah yang 30 tadi. Itu kalau bukan malaikat ini jangan khalifah. Jadi bahwa firman Allah yang menyatakan bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi, itu kan sesungguhnya sudah jelas bahwa memang Nabi Adam itu tercipta untuk jadi khalifah di muka bumi. Gitu ya. Jadi acuannya pada tafsir terhadap ayat Al-Baqarah ayat 30 itu. Jadi memang dari awal sudah digariskan ketika digariskan bahwa kelak Nabi Adam akan menjadi khalifah di muka bumi. Adapun dia makan buah kulti itu ya bagian dari sarana yang ia lakukan itu. Begitu. Agak rumit memang ya. Yang lain silakan. Masuk. Apa tentang pemahaman kan kalau di surga kita memakai pakaian dari kain sutra Pak ya. Nah, saya pernah dengar kalau kita itu di dunia tidak boleh memakai kain sutra karena itu adalah pakaian surga. Nah, tetapi kenapa kita nggak di dunia kan jika ada pasti kita boleh menggunakannya Pak. Jadi kenapa tentang paham itu saya belum paham atau belum mudeng Pak. Ya, terkait dengan ini ya, berarti kita masuk pada pembahasan fikih ini ya. Ini dalam konsepsi Islam kita mulai ada yang disebut sebagai fikih. Fikih itu apa? Fikih itu adalah ilmu yang mengkaji tentang ilmu yang ta'ala fi af'al mukallaf alladhi istanbatu min adillati at-tafsiriyah. Fikih itu adalah ilmu yang mengkaji tentang perbuatan-perbuatan seorang muslim yang sudah dewasa. Nah, salah satu aturannya itu terkait dengan pakaian. Nah, terkait aturan tentang pakaian, umat Islam laki-laki itu dilarang menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra murni. Ya. Kemudian bagi perempuan itu boleh menggunakan pakaian yang terbuat dari kain sutra. Boleh juga menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas. Sementara kalau laki-laki tidak diperbolehkan. Nah, acuannya apa? Acuannya adalah aspek ta'abudi. Maksudnya apa? Ta'abudi itu artinya sesuai dengan apa yang sudah dinyatakan oleh oleh Nabi. Jadi unsur kenapa kok dilarang, kenapa kok diperbolehkan? Yaitu patokannya adalah apa yang diatur oleh sebagaimana apa yang diatur oleh Nabi gitu. Jadi kita ikutin aja. Gitu ya. Jadi kalau ditanya alasannya apa? Apakah misalkan begini. Sama seperti ini makan babi misalnya. Dalam konsepsi Islam itu kan dilarang. Kenapa? Ya karena memang begitu Islam mengatur, memang nggak boleh makan. Itu aja. Ya. Terus ada yang ngomong, Pak kalau babi itu katanya di situ ada cacing pitanya, gitu kan? Bukan, itu kan? Bukan. Saya katakan bukan. Kenapa? Karena kalau misalkan cacing pita di situ dimasak sekian derajat Celcius kemudian mati semua cacingnya gitu, terus kemudian jadi boleh dimakan kan enggak? Gitu. Jadi tetap aspeknya adalah aspek ta'abud. Ta'abud itu apa? Ta'abud itu penghambaan. Kita mengikuti apa yang digariskan begitu saja tanpa banyak bertanya terhadap hal-hal yang memang digariskan begitu. Karena dalam dimensi agama itu begini. Dalam dimensi agama itu ada dimensi yang bersifat bisa kita diskusikan, nah, itu bagian dari istihad. Ada yang merupakan wilayah yang tidak bisa diistihadi. Gitu ya. Dalam fikih, dalam tradisi Islam ada wilayah yang bisa kita diskusikan, bisa kita kontekstualisasikan, tapi ada beberapa wilayah yang tidak bisa dikontekstualisasikan. Ya. Nah, kayak keharaman kain sutra tadi, kemudian keharaman cincin dari emas atau keharaman daging babi misalkan dalam Islam,
itu sudah bersifat taken for granted gitu ya. Jadi seperti itu. Yang lain silakan. Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Izin bertanya. Silakan Dela. Bapak kan tadi kan bahas tentang arwah ya, atau roh tadi kan. Nah, kalau semuanya itu ada seseorang itu kan kecelakaan gitu kan, terus dia itu meninggal, terus katanya itu rohnya gentayangan. Nah, itu gimana ya Pak ya? Nah, Izin menjawab, Pak. apa geng? Pak. Kalau menurut saya itu tentang roh gentayangan itu, Pak ya. Memang dalam Jawa, intinya kalau di Jawa itu setahu saya kalau barusan meninggal tuh kalau nggak 7 hari 40 hari itu masih akan ada di sekitar kita, Pak. Tapi kalau menurut saya, Pak ya, malaikat itu sudah mencabut nyawa, Pak. Nah, berarti kan itu rohnya sudah hilang, berarti tinggal jasad doang, Pak. Jadi kita hanya mungkin itu mitos, Pak, apa kepercayaan kalau menurut saya, Pak, tentang arwah yang gentayangan ketika barusan meninggal. Tidak paham. Iya. Apakah itu apa? Jadi begini. Kita kembali ke ini ya. Roh itu jadi konsepsi tadi ya, kembali saya share screen coba. Ini. Nah ini roh atau arwah gitu. Dalam konsepsi Islam itu roh itu dalam bahasa ini ya. Roh itu satu, arwah itu banyak. Nah, roh ini adalah ini ya, dia daya hidup gitu loh. Dari yang maha hidup, dari Tuhan yang maha kuasa, dari Tuhan yang maha hidup. Namanya daya hidup berarti dia kan sesuatu yang ya tidak ada ini ya, tidak bersifat tidak apa objeknya itu tidak terindra karena dia merupakan daya, bukan benda, gitu ya. Nah, daya yang ia kemudian ini dia mengikat 4 elemen jasad sehingga kemudian menjadi utuh. Jadi konsepnya adalah Islam begini ya, roh itu konsepnya daya hidup gitu. Beda dengan roh seperti yang dipahami masyarakat umum ya, mereka ada roh gentayangan gitu kan. Nah, itu seperti apa gitu. Kalau dalam konsepsi Islam kita tidak menggunakan semacam roh gentayangan itu ya. Nanti kita memahaminya itu sebagai jin, ya. Jin yang kemudian menyamar menjadi seseorang yang dia sudah meninggal dunia gitu kan. Itu konsepnya begitu. Tapi bahwa orang yang meninggal dunia itu kan jiwanya tidak kemudian apa ya. Jadi begini, dalam konsepsi Islam ya, manusia tubuh kita itu kan terdiri dari jiwa, nafas ya. Kemudian ada fisik gitu kan, tubuh jasad. Ketika seseorang meninggal dunia, maka itu kan akan terpisah. Roh tadi itu yang mengikat, itu akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian jiwa itu akan berpindah ke alam kubur gitu ya, ke alam kubur atau alam barzah. Nah, sementara jasad yang meninggal dunia tadi itu jasadnya akan kembali ke alam semesta. Kadang kita menyebutnya dimasukkan dalam kuburan gitu ya, dimasukkan ke dalam kuburan. Tapi kuburan itu bukan ini ya, kuburan tempat jenazah dimakamkan, dia dikuburkan di situ. Gitu. Nah terus jiwanya kemana, nafasnya kemana? Nah nafasnya kemudian juga berpindah ke perkampungan, ya perkampungan alam kubur gitu, alam kubur. Gitu ya. Jadi itu alam dimensi yang lain. Gitu. Sambil menunggu nanti datanya hari kiamat. Nanti ketika kiamat datang maka nafas-nafas atau jiwa-jiwa tadi yang dimakamkan kemudian dia akan dibangkitkan lagi. Jadi beda antara alam kubur dengan kuburan. Kuburan itu tempat di mana jenazah dimakamkan. Gitu ya. Tapi alam kubur itu adalah alam di mana nafas atau jiwa itu berpindah dari alam kehidupan di alam semesta ini berpindah ke alam selanjutnya. Sebelum berpindah ke alam akhirat dia kelak kiamat. Gitu ya. Konsepnya begitu dalam konsep Islam. Sehingga roh gentayangan atau tidak? Kalau Islam tidak ada.
Nafas itu bersifat jenak lah. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan? Maaf Pak. Nah, kan tadi jin apa? Roh itu adalah suatu daya yang ada dalam tubuh kita. Dan ketika kita mati, meninggal, itu akan berpindah ke alam, ke desa roh lah Pak maksudnya. Terus yang dimaksud dengan jin korin yang ada di tubuh kita itu apa Pak? Itu beda lagi. Jadi begini, ini konsep Islam ya. Dan ini ya mohon maaf ini pembahasannya agak terlalu jauh ya. Anggap saja ini cuman ini ya, pengayaan aja buat teman-teman yang non Islam. Begini, dalam konsep Islam itu kita mengenal ada yang disebut sebagai malaikat, ada yang disebut sebagai jin, ada yang disebut sebagai iblis, ada yang disebut sebagai setan. Nah, itu adalah konsep yang berbeda-beda ya. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Bukan cahaya gelombang elektromagnetik ya, tapi cahaya yang bersifat ilahiyah. Sama seperti nafas tadi yang juga tercipta dari cahaya ilahiyah. Bukan cahaya gelombang elektromagnetik seperti yang kita pahami saat ini, yang kita temukan sehari-hari gitu, cahaya lampu, cahaya lain-lain gitu. Nah, terus kemudian ada juga jin atau api. Jin itu terbuat dari api ya, agak berbeda ya. Jadi jin itu terbuat dari api, bukan dari cahaya. Ya, karena ya terbuat dari api makanya sifatnya panas gitu kan. Nah, jin itu ada yang diminta untuk dia punya tugas ya, ada yang bertugas mengikuti manusia. Kita menyebutnya sebagai korin, kan? Korin itu ya jin yang menemani manusia. Nah, dalam beberapa kasus ada yang kemudian dia bisa menampilkan diri sebagai sosok yang sama seperti orang yang ia ikuti. Nah, kemudian ketika orang meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar misalnya, kemudian ada orang yang melihat penampakannya, gitu kan. Nah, itu bisa kita jelaskan dalam konsepsi Islam itu mungkin ini jinnya yang kemudian menampilkan diri sesuai dengan citra yang seolah-olah gitu ya. Seolah-olah itu adalah orang yang meninggal dunia tadi, padahal bukan. Gitu ya. Bukan. Nah, karena nafas yang sudah meninggal dunia pernah di sana gitu kan, mengalami kehidupan yang berbeda, ke dimensi yang berbeda. Nah, kira-kira seperti itu. Dan dalam konsep Islam itu kan ada juga malaikat. Ada yang disebut sebagai malaikat hafallah. Ada malaikat yang muqarrabin. Malaikat muqarrabin itu malaikat yang ditugaskan untuk mendampingi manusia. Dalam konsep Islam, kita itu setiap hari dikelilingi oleh malaikat gitu. Kita hidup bersama dengan malaikat di sekitar kehidupan kita. Itu dalam konsepsi Islam ya. Tekan inti malah nih. Yang lain? Cukup? Pak, boleh tanya ke agama lain nggak Pak? Ya, boleh, silakan. Maksudnya, Pak, aku pribadi masih belum terlalu paham. Gimana? Halo, putus-putus. Tentang kan kalau di Islam jika kita meninggal kan ikan kafani. Nah, jika di agama Bali itu dibakar. Ya, kalau di agama Kristen itu aku belum paham Pak tentang kalau kita dipakain jas terus dibawain pakaian kesukaan dia itu tujuan untuk menghormati atau ada tujuan lain Pak? Oke, monggo yang yang beragama Kristen atau Katolik bisa memberikan pencerahan kepada teman-temannya. Silakan. Siapa? Silakan. Siapa ya? Terus Widya mungkin. Siapa? Widya. Silakan Widya. Widya. Galuh Pak, Kristen. Galuh boleh. Silakan. Bisa menyalakan mikrofonnya. Baik Pak, izin menjawab.
Kalau yang saya ketahui itu sama aja kayak hidup baru, Pak. Jadi apa ya, kita kasih pakaian yang baru juga, kita bawain Alkitab, kita bawain kesukaan dia gitu, Pak, kalau menurut saya. Oke. Ini dalam tradisi Kristen atau Katolik kan? Ya kalau di sekitar rumahku banyak kan agama Bali Pak, jadi udah sedikit paham. Tapi kalau Kristen ataupun Katolik di desaku khususnya itu sama semua Pak. Ketika setelah ajalnya tiba pasti begitu kan Pak. Dan saya belum terlalu paham tentang itu Pak. Tahu saya cuma untuk menghormati saja Pak. Tapi belum tahu ada tujuan atau tidak Pak. Oke, gimana kalau? Atau yang lain silakan. Atau Reni bisa cerita tentang tradisi Reni atau Linda ya bisa cerita tentang tradisi Hindu itu bagaimana memperlakukan jenazah? Ya Pak, saya akan menjawab. Kalau di tradisi Hindu itu ya hampir mirip sih ya. Kayak itu apa namanya Kristen tadi dikasihin baju baru, pakaian baru gitu. Tujuannya ya seperti yang dibilang siapa tadi Galuh ya. Nanti di sana itu ada kehidupan baru lagi gitu. Menjalani kehidupan lagi di sana, Pak. Terus jadi itu ya di sana. Dalam tradisi Hindu kan ada prosesi ngaben ya? Iya. Nah, ngaben itu seperti apa? Ngaben itu tujuannya atau gimana ya, Pak? Ya, prosesinya dan tujuannya. Prosesinya ya seperti tadi itu ya, Pak. Dari jenazah itu yang sudah ini dibersihkan terlebih dahulu ya dengan cara seperti mirip Islam ya, dimandikan, terus diupacarakan, diberi apa namanya pakaian tadi itu Pak, lalu diberangkatkan ke ini apa namanya krematorium, ke tempat itu kayak kalau Islam kan kuburan gitu ya. Ini tempat pembakaran mayat gitu, Pak. Nanti setelah mayat itu selesai dibakar, abunya itu dibuang ke sungai. Tujuannya untuk itu menyatukan apa namanya atma itu ke ini apa Ida Sang Yang Widi atau Tuhan. Oke. Yang lain ada yang mau menambahkan? Silakan. Ya, jadi prinsipnya ketika orang meninggal dunia itu maka dia akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Jadi ini kembali lagi ke pertanyaan awal kemarin ya, bahwa salah satu fungsi manusia agama itu bagi manusia peran pentingnya apa tuh? Kenapa manusia beragama? Nah ini, jadi agama itu memberikan jawaban terhadap pertanyaan kita itu siapa, kita berasal dari mana dan akan kembali ke mana gitu kan. Nah agama memberikan jawaban ini. Dalam Islam kita menyebutnya dengan istilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah nantinya. Demikian juga dalam tradisi Kristen. Lalu dalam tradisi Hindu, ketika seorang sudah meninggal dunia, dia akan kembali kepada Yang Maha Kuasa lagi, gitu ya. Jadi arti penting agama bagi umat manusia ya tadi mampu memberikan jawaban tentang pertanyaan ia berasal dari mana, kemudian ia akan kembali ke kemana. Ini salah satu penting kenapa beragama itu menjadi sesuatu yang menjadi kebutuhan bagi setiap manusia. Begitu. Oke, baik. Lagi yang mau ditanyakan? Pak, saya ingin bertanya lagi. Siapa ini? Rahman Al-Asyar, Pak. Ya kan ini Pak kan tentang roh tadi Pak. Kan kalau orang sudah meninggal, rohnya terpisah dengan jasad. Bagaimana dengan yang masih suri itu Pak? Apakah rohnya masih dalam jasad atau gimana itu Pak? Orang yang masih hidup ya? Ya mati suri, sudah mati kembali hidup gitu Pak. Rohnya gimana itu? Ya kalau dalam konsepsi Islam orang yang mati suri itu ya dia ini nafasnya itu dia terlepas tapi sementara gitu ya, nafasnya terlepas tapi sementara, kemudian dia
bisa kembali lagi di situ kan. Namanya juga sementara. Mati suri. Kalau mati suri itu kan sebetulnya organ tubuhnya kan masih berfungsi. Bilanya saja nafasnya dia atau jiwanya dia kemudian terlepas kemana begitu kan, dan kemudian dia kembali lagi di situ. Maka biasanya orang yang sudah mati suri itu dia mengalami pengalaman, bisa cerita pengalaman yang bersifat apa ya, misterius gitu ya, misteri gitu kan. Nah, gitu. Begitu. Maaf Pak, tadi pertanyaannya tentang orang yang koma atau mati suri Pak? Mati suri. Mati suri. Tapi kalau mati suri itu bisa dijelaskan secara medis dan secara agama Pak, kalau menurut saya. Kalau secara medis bagaimana? Kalau secara medis itu namanya tidur, lupa, pokoknya kalau di medis itu ada istilah tidur apa gitu Pak, yaitu mati suri kalau di secara medis. Tapi kalau secara agama, mati suri itu karena rohnya pergi kemana gitu Pak ya. Nah, bukan tapi rohnya, bukan rohnya, tapi nafasnya, jiwanya. Kalau di agama jiwanya Pak ya? Jiwanya yang pergi. Nafasnya jiwanya yang pergi. Nafasnya tetapi kan karena orang yang meninggal dunia biasanya kan organ tubuhnya masih berfungsi. Metabolismenya kan masih berfungsi dalam beberapa kasus. Kalau meninggal dunia kan metabolisme tubuh udah berhenti kan. Maaf, berarti kalau roh dengan nyawa itu berbeda Pak ya? Beda. Ya Pak, ya Pak. Tadi sudah saya garis bawah ya. Jadi roh dengan ini roh ya. Sementara ini nafas atau jiwanya. Jiwa itu agak berbeda. Jiwa itu berbeda dengan apa roh tadi ya. Ini dalam konsepsi Islam ya. Mungkin dalam tradisi yang lain apa ya, menyamakan, Mbak. Mungkin dari tradisi Kristen misalnya tidak membedakan antara jiwa dengan roh gitu. Begitu. Cukup? Cukup Pak. Oke, baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kegiatannya sangat sengit Pak. Terima kasih ya.